Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai lensa bagian ke-1. Materi kali ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab ke-10 mengenai alat-alat optik. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan titik fokus, perbesaran, dan sifat bayangan dari sebuah lensa. Nah, di sini yang harus kalian pahami, lensanya ini baru satu rangkap ya. Nanti kalau misalnya lensanya dua rangkap, nanti akan dibahas di video selanjutnya mengenai lensa bagian kedua. Lensa adalah alat yang digunakan untuk membiaskan cahaya. Lensa itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama lensa cembung atau konveks, yang kedua lensa cekung atau konkav. Nah, sebenarnya ada lensa datar nih. Cuma untuk lensa datar akan kakak bahas di video selanjutnya. Karena lensa datar biasanya akan digabungkan pada pembuatan lensa cembung dan lensa cekung. Nah, yang membedakan antara cembung dan cekung selain bentuknya adalah titik fokusnya. Di mana lensa cembung memiliki fokus positif dan lensa cekung memiliki fokus negatif. Nah, untuk menentukan titik fokus, perbesaran sama sifat bayangan sebenarnya hampir sama persis nih dengan sifat dari cermin yang pernah kakak bahas di video sebelumnya. Di mana jika sahabat privat ingin mencari titik fokus, bisa menggunakan persamaan ini. Di mana seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen, di mana F yaitu adalah jarak titik fokus ke lensa atau cm atau meter, S itu adalah jarak benda ke lensa, di mana satuannya cm atau meter, dan S aksen itu adalah jarak bayangan ke lensa. Ya, satuan sama ya, cm atau meter. Perbesaran bayangan juga sama, mempunyai persamaan kurang lebih seperti ini, di mana M itu sama dengan min S aksen dibagi S, dan M sama dengan H aksen dibagi H, di mana M itu adalah perbesaran bayangan, H aksen itu adalah ketinggian bayangan, H itu adalah ketinggian benda. Satuannya juga sama ya, bisa menggunakan cm ataupun meter. Nah, di sini yang bikin berbeda nih antara lensa sama cermin. Jika M-nya negatif, nanti kita tahu nih sifat bayangannya. Dia akan memiliki sifat seperti ini, di mana nyata terbalik di belakang lensa. Dan jika M-nya positif, maka bayangannya itu bersifat maya, tegak, sama di depan lensa. Nanti sahabat privat bisa lihat di video sebelumnya tentang cermin, di mana kalau cermin itu, dia bukan di belakang, tapi di depan cermin. Ya. Tapi kalau di lensa, ketika M-nya negatif, bayangannya akan berada di belakang lensa. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, sahabat privat bisa lihat ya gambar lensa cembung di layar ini. Ingat, lensa cembung itu bisa kita anggap sebagai konveks. Nanti konveks ini mempunyai maksud tersendiri nih, kenapa namanya bisa konveks gitu ya. Ini lensa cembung, ini bagian depan lensa, ini bagian belakang lensa. Ini titik fokus, ini M ini bisa kita anggap sebagai R, di mana R itu mempunyai nilai sebesar 2F atau 2 kalinya titik fokus gitu ya. Ini F2, ini R atau 2F. Nah, di sini sifat pembentukan bayangannya hampir sama kayak cermin cekung ya. Di mana ketika benda di ruang 2, maka bayangannya akan ada di ruang 3. Jika bendanya di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Benda di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Gitu ya. Ini polanya kayak 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 4, 5. Gitu ya. Nah, di sini kita juga tahu nih, ada sifat lensa cembung ya. Karena kita bisa bilang itu sebagai karakteristik gitu ya. Kalau lensa cembung itu bersifat konvergen, di mana konvergen itu maksudnya adalah lensa itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, dan fokusnya ini bakal bernilai positif. Sifat bayangan nanti akan tergantung oleh letak bendanya. Jadi kalau misalnya bendanya diletakkan di ruang 1, 2, 3, ya bayangannya itu bisa berada di mana aja gitu ya. Dan di sini ada pun beberapa bentuk lensa cembung. Ini kan lensanya cuma satu ya. Nanti di video selanjutnya akan dibahas banget nih. Kira-kira nanti lensa cembung itu bisa dibagi menjadi apa aja. Seperti lensa cembung itu bisa dibikin menjadi lensa bikonveks, di mana bikonveks itu terdiri dari lensa cembung dan cembung. Plan konveks itu terdiri dari lensa cembung dan datar. Ya, nanti datar juga akan kita bahas nih di video selanjutnya. Dan konkav konveks, di mana lensa itu akan terdiri dari lensa cembung dan cekung. Nah, di sini kita akan mempelajari proses pembentukan bayangannya.
Misalnya kan tadi bendanya ini ada di ruang ketiga ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nanti bayangan yang akan berada di ruang kedua. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, bayangannya ini kan terbalik ya. Ini tegak ke atas, ini gambarnya ke bawah. Dari sini kita bisa bilang kalau bayangannya itu terbalik. Kalau terbalik itu pasangannya nyata, dan kebetulan bendanya ini ada di belakang lensa. Dari gambarnya kita juga bisa lihat nih, kalau ternyata gambarnya ini lebih diperkecil. Jadi kita bisa bilang sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, di belakang lensa, sama diperkecil. Sebenarnya tanpa harus dihafal pun kalau misalnya kita lihat gambarnya udah ketahuan ya bentuk dari sifat bayangannya. Nah, lanjut kita lihat ya gambar bayangan lensa cembung di ruangan kedua. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Bendanya ada di ruang 2 dan bayangannya itu ada di ruang 1, ruang 2 dan ada di ruang ketiga. Kebayang ya? Bendanya di ruang kedua, bayangannya ada di ruangan ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat nih gambarnya kebalik kan dari gambar aslinya. Berarti kita bisa bilang nih gambar ini terbalik, di belakang lensa nyata sama diperbesar. Kita coba lihat ya, ternyata benar kan apakah kakak bayangan lensanya itu bersifat nyata terbalik di belakang lensa sama diperbesar. Kita lanjut lagi benda pada ruang ke-1. Di sini kita lihat nih, bendanya kan di sini nih. Benda di ruang 1, ternyata bayangannya ada di sini nih. Nah, ini kan ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, ternyata ruang 4 itu berada di depan cermin. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih, benda pertama kan di sini. Terus bayangannya ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau pembentukan bayangan itu akan sama seperti sini kan sama gambarnya ya. Dia tuh gambarnya tegak. Kalau tegak itu nanti sifatnya maya, dan dia tuh ada di depan lensa. Habis itu ada apa lagi ya? Jadi nanti kita bisa lihat nih, pembentukan bayangannya itu maya, tegak, di depan lensa, sama diperbesar. Nah, di sini kakak nggak membahas ya bagaimana proses pembentukan bayangannya. Tapi kakak cuma menjelaskan tentang bentuk pembayangannya. Karena nanti kalau misalnya kakak bahas ini, nanti larinya ke hukum Snellius dan itu sangat panjang untuk dijelaskan. Gitu ya, sahabat kelas pintar. Kita lanjut lagi pada benda pada ruang kedua ya. Jika bendanya ada di pas banget di ruang kedua nih, misalnya 2F ya. Di sini kan kita tahu ya, kalau misalnya 3 kesat. Bendanya di ruang ketiga, bayangannya di ruang kedua. Ketika bendanya di ruang kedua, bayangannya ruang ketiga. Ketika bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang keempat. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya bendanya berada pada ruang 2F, bayangannya ada di mana? Nah, kita lihat nih. Nah, kita anggap nih ruang 1, ruang 2, ruang 3. Berarti ini ruangnya 2,5 gitu ya. Ini juga sama nih, ruang 1, ruang 2, ternyata ini 2,5. Sama ya, 2,5 tambah 2,5 jadi 5. Nah, di sini kita lihat nih pembentukan bayangannya itu, dia itu terbalik. Kalau terbalik pasti nyata, dan gambar ini ada di belakang lensa. Dan untuk soal masalah ukuran, kita bisa lihat nih, ternyata ukurannya sama besar. Berarti sifatnya itu akan menjadi seperti ini. Nyata, terbalik, di belakang lensa, dan sama besar. Gitu ya, sahabat privat. Paling nanti sahabat privat tuh fokusnya di sini aja nih, karena di sini agak sedikit sulit ya untuk memahami konsep pembentukan ruangannya. Di sini kan ruangnya cuma ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ruang keempat itu ruangannya maya gitu ya. Dan kita tahu kalau maya itu berarti ada di depan lensa. Sebenarnya letaknya nggak harus di sini sih, bisa di sini, bisa di sini. Jadi ruangannya fleksibel aja, bisa di mana aja. Asal dia itu ada di depan lensa. Oke, memudahkan sahabat privat memahaminya, kita bisa lanjut ke contoh soal. Sebuah benda berada 20 cm di depan lensa cembung ya, dengan jari-jari 20 cm. Nanti yang ditanya itu adalah yang pertama tentukan jarak bayangan, yang kedua perbesaran, yang ketiga sifat bayangan. Nah, untuk menentukan jarak bayangan, kita tahu dulu nih kalau R itu sama dengan 2F, itu sifat aslinya ya, basicnya ya. Maka kita tahu nih kalau F itu sama dengan 10 cm. Nanti dia kan bendanya kurang lebih seperti ini ya. Fokusnya 10 cm, bendanya 20 cm. Logikanya dia ada di sini banget nih. Ya. Ini 10, 20, berarti bendanya pas banget di 2F. Nanti pembentukan bayangannya pasti seperti ini ya, seperti yang kakak bahas di video sebelumnya. Di slide sebelumnya. Nah, di sini nanti dengan menggunakan konsep persamaan, perhitungan
jarak bayangan perbesaran sifat bayangan, kita bakal ngebuktiin nih, kira-kira bener gak gambar yang ada di sini, gitu ya. Nah, untuk mencari jarak bayangan, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana super F sama dengan super S tambah super S aksen. Maka akan kita dapatkan kalau super S aksen sama dengan super S dikurangi super S. Dari sini, super S aksen sama dengan 1/10 dikurangi 1/20. Maka akan kita dapatkan kalau super S aksen sama dengan 2/20 dikurangi 1/20. Di mana super S aksen sama dengan 20, maka akan kita dapatkan kalau S aksen itu sama dengan 20 cm. Ini baru jarak bayangan. Nah, dari sini kita bakal cari perbesarannya. Perbesarannya itu mempunyai persamaan seperti ini. M sama dengan min S aksen dibagi S. Di mana M itu sama dengan min 20/20. Minnya itu dari persamaan rumusnya ya. Di mana kalau 20 bagi 20 itu sama dengan 1 ya. Dikali minus. Jadinya M-nya itu sama dengan min 1. Kalau min 1 berarti bendanya itu sama besar ya. Nggak diperbesar sama tidak diperkecil. Dan untuk mengetahui sifat bayangannya, kita tahu nih, M-nya itu kan negatif ya. Kalau M-nya negatif, berarti sifat bayangannya adalah nyata berbalik sama di belakang lensa. Gitu ya, sahabat privat. Nah, buat sahabat privat, jika sahabat privat butuh guru privat, sahabat privat bisa mengunjungi website kami di www.aiprivat. Di sini kita menyediakan jasa guru datang ke rumah, baik online ataupun offline. Dan proses pembelajarannya bisa dilakukan secara personal ataupun membuat grup kelas. Gitu ya, sahabat privat. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Sekarang kita masuk ke lensa cekung atau konkav. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi lensanya itu agak menjorok ke dalam gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, lensa cekung juga terdiri dari fokus sama jari-jari gitu ya. Nah, di mana ini adalah R itu adalah 2 kali dari titik fokusnya. Nah, di sini lensa cekung mempunyai sifat mempunyai karakteristik ya, di mana lensa cekung itu bersifat divergen. Nah, maksud dari divergen ini adalah menyebarkan cahaya. Fokusnya bernilai negatif dan sifat bayangannya selalu maya, tegak atau diperkecil. Nah, jadi di sini kita nggak harus gambar nih ya. Jadi bayangan itu pasti kalau nggak maya, tegak atau diperkecil gitu ya. Nanti kurang lebih gambarnya seperti ini nih. Jika misalnya bayangannya ada di ruang ke 1, 2, ruang ketiga nih, ruangannya itu bakal diperkecil bayangannya. Nah, seperti ini ya, cahayanya nanti apakah diteruskan ke titik fokus, ke pusat lensa, terus habis itu dia datang dari sumbu utama, nanti akan dibelokkan menjauhi titik fokus. Nah, jadi nanti pembentukan bayangannya akan di sini nih. Nah, kita bisa lihat kalau bayangannya itu diperkecil ya. Dan habis itu karena dia berada di depan lensa, berarti dia maya, tegak, dan di depan lensa. Gitu ya, sama diperkecil. Jadi nanti kita lanjut lagi nih. Kalau seandainya benda pada ruang kedua, gambarnya juga sama seperti ini. Ya, pembentukan bayangannya ada di sini nih, maya, tegak ya. Kalau tegak itu udah pasti maya, dan kebetulan gambarnya ada di depan lensa. Berarti bayangannya juga sama, diperkecil. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika bayangannya berada di ruang 1. Nah, jika bendanya berada di ruang 1, kurang lebih proses pembentukan bayangannya seperti ini ya. Nah, dalam hal ini lensa cekung itu nggak sama kayak lensa cembung ya. Kalau misalnya lensa cembung kan ruang 3, bayangannya di ruang 2. Benda di ruang kedua, bayangannya di ruang ketiga. Nah, kalau di lensa cekung, pembentukan bayangannya itu murni maya, tegak, diperkecil. Ya. Jadi kalau misalnya benda pada ruang 1, nanti proses pembentukan bayangannya seperti ini. Kita bisa lihat kalau gambar itu jadi lebih diperkecil, dan dia gambar tegak. Kalau tegak pasti maya, dan gambarnya ini berada pada depan lensa. Nah, dari sini, untuk memahami sahabat privat memahaminya, kita bisa coba latihan soal gitu ya. Sebuah benda berada 10 cm di depan lensa cekung dengan jarak fokus 20 cm. Nanti yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan yang pertama nilai jarak bayangan, yang kedua perbesaran bayangan, dan yang ketiga itu adalah sifat bayangannya. Nah, untuk menentukan jarak bayangan, kita bisa buat jawaban prediksi ya. Karena kan di sini kan bendanya itu berada di sini nih, antara fokus sama lensa. Tahu dari mana? Karena bendanya itu 10 cm. Sedangkan kita tahu fokusnya 20, berarti bendanya itu pasti ada di sini nih, di antara fokus sama lensa.
Nah, yang hitam-hitam ini sebagai bendanya ya. Dan bayangannya ini yang kecil ya, mayat tegak, diperkecil dan di depan lensa. Nah, ini prediksi jawaban berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita buat prediksi jawaban dengan menggunakan persamaan. Untuk menentukan jarak bayangan, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Untuk menentukan 1/s aksen, kita bisa menggunakan persamaan ini, 1/f dikurang 1/s. Nanti dari sini, kita tinggal input aja. Ingat, dia itu lensa cekung ya. Lensa cekung fokusnya negatif. Berarti nanti 1/s aksen sama dengan min 1/20 dikurangin 1/10. Ingat, negatif karena lensanya cekung. Nanti dari sini akan kita dapatkan kalau 1/s aksen sama dengan min 1/20 dikurang 2/20. Maka 1/s aksen sama dengan min 3/20. Dari sini akan kita dapatkan kalau S aksen sama dengan min 20/3 cm. Ingat ya, tinggal dibalik aja. Kita sudah dapat jarak bayangan, maka kita akan dapatkan perbesaran bayangan. Untuk menentukan perbesaran bayangan, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana M sama dengan min S aksen dibagi S. Kita tinggal input aja angka yang telah kita ketahui. M sama dengan min dikali min 20/3 dibagi 10. Karena ini min, jadi plus ya. Jadi nanti nilai M-nya itu sama dengan 2/3. Dari sini kita tahu nih kalau gambar itu pasti diperkecil. Ingat ya, diperkecil itu bukan dari plus minusnya, tapi dari range. Kalau misalnya range-nya 0 sampai dengan 1, itu berarti diperkecil. Ya. Tapi kalau misalnya 1 ke atas, berarti bedanya diperbesar. Kalau M-nya 1, berarti sama besar. Nah, dari sini kita bisa tahu nih sifat bayangan ini. Nah, dari sini kita bisa tentu ini sifat bayangan. Nah, karena dia positif, berarti sifat bayangannya yang merah ya. Jika M positif, maka bayangan itu adalah mayat tegak di depan lensa. Dan kita tahu nih, gambar diperkecil kan? Nah, maka bayangannya juga sama, diperkecil. Gitu ya. Ini adalah proses pembentukan bayangan. Ini adalah salah satu contoh soal mengenai lensa cekung. Gitu ya, sahabat privat, sudah paham kan? Nah, sekarang kita lanjut ke kuat lensa. Kuat lensa adalah kemampuan suatu lensa dalam mengumpulkan sinar, ya, di mana lensanya kuat lensa itu terdiri dari lensa cembung dan menyebarkan sinar. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kuat lensa. Kuat lensa adalah kemampuan suatu lensa dalam mengumpulkan sinar. Nah, itu biasa digunakan oleh lensa cembung dan menyebarkan sinar biasa dilakukan oleh lensa cekung. Untuk menentukan kuat lensa, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana P sama dengan 1/F, ya. Di mana P-nya itu adalah kuat lensa, satuannya dioptrik, dan F itu adalah titik fokus, satuannya sentimeter atau meter. Nah, di sini kita tahu nih, kalau rabun jauh itu, kita bisa sebut dia sebagai miopi, gitu ya. Nanti, untuk menentukan besar rabun jauh, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana P sama dengan min 100 bagi PR, di mana PR itu adalah titik jauh mata, satuannya cm, dan yang namanya rabun jauh atau miopi, dia menggunakan lensa cekung, makanya P di sini bernilai negatif, karena lensa cekung menggunakan lensa ya, di mana titik fokusnya itu bernilai negatif, gitu ya. Oke, itu kita lanjut lagi ke rabun dekat. Rabun dekat atau disebut dengan hipermetropi, biasanya kuat lensanya menggunakan persamaan ini, di mana P sama dengan 100/Sn dikurangi 100/pp. Di sini kita asumsikan karena di rabun dekat dia menggunakan lensa cembung. Dia menggunakan lensa cembung ya, makanya nanti dioptrinya ini bernilai positif. Beda ya kalau ini lensa cembung, ini lensa cembung. Kalau lensa cembung, P-nya pasti positif. Di mana PP itu adalah titik dekat mata, satuannya cm, dan Sn itu titik dekatnya titik dekat mata normal ya, mempunyai nilai sebesar 25 cm. Nah, di sini kita bisa bedain ya. Kalau ini 1/F berarti nanti satuan meter. Kalau ini atasnya 100 berarti kita pasti menggunakan satuan cm. Cuma nanti untuk membahas lebih lanjut, kita bakal bahas lagi di video selanjutnya mengenai lensa bagian kedua. Jadi sekarang belajarnya cukup sampai sini dulu ya. Jika sahabat privat ingin bertanya, sahabat privat bisa menghubungi kami di Ayo Kita Privat. Nanti di sini kita bakal bahas soal bareng-bareng. Di sini kita belajar bareng-bareng dan kita pintarnya bareng-bareng. Terima kasih.